Berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan pengaturan atau setting setelah sebelumnya kita melakukan instalasi SAM. Jadi nanti setelah instalasi SAM itu berhasil, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pengaturan atau setting agar nantinya aplikasi situs webnya atau mungkin yang dari content management system dalam hal ini nanti yang kita akan gunakan adalah aplikasi pusat sumber belajar, itu dapat berjalan maksimal atau optimal di komputer yang kita jadikan sebagai server, di mana komputer yang kita jadikan sebagai server ini sudah terinstall sebuah software web server, dalam hal ini adalah software SAM. Nah, untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan selain hardware-nya, memori, prosesor, dan lain sebagainya, termasuk storage atau kapasitas penyimpanannya, yang selanjutnya akan kita atur adalah pengaturan beberapa file yang ada di dalam folder SAM yang tadi sudah kita install di drive C ya, di drive C. Yang pertama kita akan atur yaitu file PHP-nya. Kita cari di sini file PHP di folder yang sudah ada SAM-nya. Kita lihat, kita cari di drive C. Kita lihat di drive C, kemudian kita cari SAM ya, kita cari SAM, kemudian klik, double klik. Kemudian kita lihat instruksinya tadi ya. Kita lihat instruksinya tadi, kita harus melakukan pengaturan di file php.ini yang ada di folder SAM, kemudian subfolder PHP. Kita cari subfolder PHP, kemudian kita cari file PHP ini. Ini ya, di aplikasinya ya, kita cari di si PHP-nya ini. Kemudian kita double klik. Ya, kita double klik, sudah di sini adalah about PHP ini. Kita double klik. Kemudian setelah itu kita mencari file ya yang sesuai dengan petunjuknya di sini. Yang pertama adalah perubahan pada baris max execution time. Kita blok saja ini ya. Max execution time kita kemudian copy ya. Kemudian kita cari di sini dengan memilih menu edit, kemudian find, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita find next. Oh, tidak ada berarti. Kemudian kalau tidak ada, kita lanjut yang kedua. Ini upload max-nya saja yang kita cari. Kita cari upload max, kemudian kita find, kita pastekan, kemudian find next. Oke, sudah ketemu. Di sini nilainya adalah 40M. Sesuai dengan petunjuk di sini di modul ini diganti menjadi 500M. Ya, maka kita harus merubah di sini menjadi 500M. 500M. Kemudian berikutnya kita bisa lihat di sini, kita kecilkan agar bisa double layar. Oke, selanjutnya kita cari max input time. Nah, kita set saja. Tadi sudah yang 500 mega. Kemudian yang lain kelihatannya sudah tidak ada masalah. Ini uploadnya sudah 20. Kemudian berikutnya kita cari yang kedua. Kita coba ini max input time, kita cari di find, apakah bisa ditemukan, tidak. Kemudian memory limit kita kopikan, taruh di sini, find next juga tidak. Berarti yang tiga ini dianggap tidak perlu ada perubahan. Ya, berarti di sini perubahan yang pertama adalah perubahan kapasitas upload
ya, upload max file size-nya saja menjadi 500 M yang tadinya 40. Kemudian kalau sudah kita lakukan restart APC-nya, ya, kita lakukan restart APC-nya. Ini APC-nya kita stop, ya, kemudian kita start kembali. Dan kalau sudah, pengaturan berikutnya adalah pengaturan terkait dengan ini kita simpan terlebih dahulu, ya, kita save terlebih dahulu perubahannya ini tadi, ya. Perubahan yang pertama di file PHP ini terkait dengan perubahan upload max file size yang menjadi 500, kita lakukan save terlebih dahulu, kemudian kita close, kemudian ini kita restart ulang, kita stop, kemudian kita start kembali. Kalau sudah, kemudian berikutnya adalah perubahan di konfigurasi lanjutan pada MySQL-nya. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini yang akan kita lakukan adalah mencari file PHP ini di subfolder SAM MySQL bin. Kita cari MySQL, ya, bin. Kemudian kita cari file PHP ini. Kita perbesar MySQL bin, kemudian my, ya. Ini bukan file PHP ini, tetapi file my-nya. File my. Ini kemudian kita buka, kemudian kita lakukan perubahan pengaturan. Apa yang harus kita lakukan perubahan? Di antaranya adalah ini, key buffer size, kemudian max allow packet. Nah, kita cari ini yang max allow packetnya, max allow packet. Kita find di sini max allow packet, kita pastikan find, akan ketemu, ya. Di sini nilainya 1 mega. Ya, kita lihat di sini file yang harus dirubah, key buffernya 16, kemudian max allow paketnya kita jadikan 16, ya. Kita jadikan 16, kemudian berikutnya treat cell-nya ini tidak ada, kemudian key buffer size-nya 512, ini jadi key buffer size 32, ini key buffernya 16 sudah, key buffernya menjadi 516, kemudian key buffer size-nya, key buffer size nggak ada, sort buffer size sudah, ini dan lain sebagainya nggak usah. Kemudian berikutnya ini perubahannya kita bisa lihat di sini, ya. Ini, ya, 512, ini 16, ya, jadi 16, 512, 8, 256, 512, 8, ini loh. Ini sudah perubahannya seperti itu. Dan kalau sudah dilakukan perubahan, kita lihat di sini, ya, kita simpan perubahan itu. Selalu kalau ada perubahan di file, kita akan selalu simpan, ya. Perubahannya di sini ada pada max allow paketnya saja, max allow paket, ya, jadi 516, key buffer size-nya. Dan kalau sudah perubahannya sudah dilakukan,
tinggal kita lakukan penyimpanan. Kita lakukan penyimpanan, kita save, nah, kemudian kita close, kemudian kita restart ulang di Apache-nya, stop, kemudian restart ulang. Nah, kemudian berikutnya mengkonfigurasi aplikasi PSB-nya. Ini pusat sumber belajar. Aplikasi pusat sumber belajar ini merupakan sebuah content management system yang dikeluarkan oleh Pusdatin Kemendikbud untuk digunakan di sekolah sebagai pusat sumber belajar digital offline yang tidak memerlukan sambungan internet dalam operasionalnya ya. Dalam membuka website pusat sumber belajar itu cukup menggunakan jaringan LAN yang tersedia atau yang diinstalasi di masing-masing sekolah. Langkah berikutnya adalah kita akan mengatur database yang diperlukan oleh aplikasi PSB offline ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah file database. File database kita buat nanti digunakan untuk menampung tabel-tabel ya atau beberapa yang termasuk di dalam database atau yang nanti akan kita simpan di database. Kemudian database baru itu kita akan buat dengan nama aplikasi PSB ya, ini di sini. Kita masuk di sini di PHP My Admin-nya. Untuk bisa mengakses ini kita bisa melihat di sini ya, di alamatnya itu adalah localhost garis miring PHP My Admin garis miring, kemudian kita enter. Atau kemudian kita ini copy saja ya, kita anggap ini belum ada, kemudian kita pastikan di sini, kemudian yang tidak perlu kita buang, ini kita tidak perlukan, kemudian enter, maka akan muncul seperti ini. Nah di sini kemudian kita lakukan yang pertama tadi adalah membuat database baru dengan nama aplikasi PSB. Kita lakukan di sini di new ya. Di new di sini adalah create database, kemudian ini nama filenya adalah aplikasi PSB, aplikasi underscore PSB sesuai dengan petunjuk yang ada di modul aplikasi underscore PSB. Kalau sudah kemudian kita create ya, kita create. Kalau sudah kita create maka akan muncul di sini ya sebuah database baru yaitu aplikasi PSB. Nah, di sini kita bisa membuat tabel dan lain sebagainya, tetapi kita tidak perlu membuat tabel itu karena di aplikasi PSB kita sudah memiliki database yang siap untuk digunakan di database ini. Kita ambil saja, tinggal impor ya, tinggal impor database yang akan kita pakai. Filenya kita pilih, choose file, kemudian kita cari. Nah, file database yang digunakan atau yang ada di aplikasi PSB offline ini ada di htdocs, kemudian ini folder PSB, kemudian kita cari ini namanya adalah PSB. PSB ini filenya tipenya adalah SQL file. Ini yang kita pilih, yang kita akan impor, kemudian kita pilih filenya, kemudian klik open. Nah, setelah klik open di sini akan muncul ini PSB SQL yang akan kita impor. Selanjutnya adalah kita go atau kirim, go. Nah, kalau berhasil maka kemudian di aplikasi PSB ini akan muncul beberapa tabel, diantaranya adalah jenjang, konten, mata pelajaran, dan tingkat. Berarti ini impor database sudah berhasil. Nah, kalau sudah berhasil ya, kalau sudah berhasil, sudah muncul tadi 4 buah tabel. 4 buah tabel sudah ada sesuai dengan yang ada di modul ya, sesuai yang ada di modul yaitu jenjang, konten, mata pelajaran, dan tingkat. Ini ya, jenjang, konten, mata pelajaran, dan tingkat sudah sama. Nah, kemudian kalau sudah ya, kita atur, ada beberapa pengaturan tambahan yaitu di sini
kita pilih aplikasi config.php ini, kemudian kita kopikan, kita masuk di folder sini, kemudian ini ada file ya di folder ht.php, ini kita kopikan, copy, kemudian kita pastekan tetap di sini, kita pastekan sehingga di sini akan muncul file yang sama dengan extension yang berubah, ditambahkan di sini namanya copy. Kemudian kita lihat, kita ganti ya, kita ganti file tersebut menjadi filenya adalah kita ganti filenya menjadi aplikasi config ya. Jadi begini. Kemudian proses serta lakukan perubahan nama file hasil copy tadi menjadi app ya, app config.php. Jadi inc-nya kita hilangkan. Nah, ini kita rename ya, kita rename ini di rename saja seperti ini. Ini kita hilangkan seperti ini, kemudian enter. Oke, yes. Nah, kalau sudah, ini kita sudah punya file yang sebetulnya sama, tetapi extensionnya berbeda. Yang tadi inc file sekarang menjadi php file. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan perubahan di file hasil perubahan tadi di app.config.php. Ya, apa yang akan dirubah? Kita lihat di sini. Perubahannya adalah pada beberapa ya, diantaranya adalah di sini port MySQL dan sebagainya yang akan dirubah. Kita cari filenya, kemudian kita open, atau kalau tidak kita buka aplikasi Notepad++ terlebih dahulu, kemudian kita cari open file yang tadi di sum. Nah, di sum htdoc, kemudian php di app.config.php. Open, kita lakukan perubahan. Apa perubahan yang akan kita lakukan? Ada beberapa, diantaranya yang pertama ini. Kita cari di sini yang akan dirubah adalah beberapa ya. Ini MySQL port ya. Ini harus kita isi. Ini ya harus kita isi. Kita perhatikan di sini, cari MySQL host. Kita perbesar, zoom in. Ya. Ini localhost sudah, kemudian ini ada di MySQL port 3636, kemudian username-nya root tetap, kemudian passwordnya kita kosongkan, kemudian database name-nya kita ganti di sini PHP lokal, kita ganti menjadi aplikasi PHP ya, sesuai dengan database yang sudah kita buat tadi, aplikasi PHP. Oke, kalau sudah kita save. Kita save aplikasi PHP. Kalau sudah, perubahannya sudah kita lakukan, kemudian sudah disimpan, kemudian kita tinggal langkah selanjutnya adalah menguji coba dengan alamat ini yang harus kita ketik. Nah, ini kita kopikan, kemudian ini kita tutup terlebih dahulu, kita masuk browsernya, kemudian dipastekan di sini. Ini yang tidak perlu kita hilangkan. Sudah, kemudian klik enter. Nah, oke, selamat datang di PHP Offline, berarti instalasinya sudah sukses dan sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan penggunaan atau pemanfaatan portal PHP sekolah ini untuk mengupload materi atau konten-konten yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan TIK atau dengan pendekatan TIK.